A Record of a Mortal's Journey to Immortality. Chapter 2381. Yakinlah, semua persiapan sudah selesai, dan pasukan kita juga telah mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sangat disayangkan bahwa ranah mereka adalah ranah utama yang tidak dapat kami ubah. Jika tidak, kita akan dapat langsung menyerang wilayah mereka melalui pintu masuk wilayah itu. Karena itu, adalah hal yang baik bahwa kita bisa menyelesaikan ini melalui pertandingan ini. Lagi pula, selain dari dunia kecil ini, kami tidak memiliki konflik kepentingan lain dengan mereka, jawab sosok pendek terakhir dengan suara yang mirip dengan suara bayi. Melalui pencarian jiwa makhluk hidup yang kami tangkap, aku menemukan bahwa alam mereka tampaknya milik sekelompok alam yang telah kehilangan kontak dengan alam abadi sejati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena insiden yang terjadi di dunia kecil ini yang kebetulan menghubungkannya dengan dua alam utama kita bahkan tidak akan bisa berhubungan dengan mereka. Justru karena inilah konvensi kultivasi mereka seharusnya tidak banyak berubah sejak zaman kuno, dan mereka dapat memiliki banyak seni kultivasi dan teknik rahasia yang sangat langka di alam lain. Inilah sebabnya Brother Mingxiong mengirim kami berlima ke sini sekaligus. Di satu sisi, dia ingin kita mengklaim kepemilikan tunggal atas dunia kecil ini, dan pada saat yang sama, dia juga ingin kita mempelajari beberapa hal sambil melawan lawan kita. Tidakkah kamu menyadari bahwa kita berlima telah terjebak dalam kemacetan selama bertahun-tahun? Kata bayangan berwibawa. Mata bayangan kekar itu segera menyala setelah mendengar ini. Kalau begitu, kita benar-benar harus berterima kasih kepada saudara Ming Xiao karena sangat bijaksana. Hehe, ini kesempatan langka untuk menyaksikan seni kultivasi kuno, semoga mereka tidak mengecewakan kita. Baiklah, mengingat tidak ada masalah lain, mari kita akhiri semuanya di sini untuk hari ini dan kembali beristirahat. Besok, kami akan mengirim beberapa orang untuk berkomunikasi dengan lawan kami dan mengatur batasan yang diperlukan dalam persiapan untuk pertandingan yang akan datang, kata bayangan otoritatif. Semua bayangan lainnya mengangguk setuju. Keesokan paginya, sekelompok prajurit lapis baja dan makhluk hantu yang mengancam muncul di 5 gunung, dan mereka semua sibuk bekerja. Hanya setelah setengah hari berlalu, Master formasi di kedua sisi menyelesaikan pembatasan pelindung, dan pemeriksaan silang dilakukan setelahnya. Beberapa jam kemudian, semua master formasi meninggalkan gunung, dengan masing-masing pihak hanya menyisakan beberapa penjaga di lokasi. 1 hari lagi berlalu, dan saat Han Li berjalan menuju aula benteng, dia akhirnya bertemu dengan Suesa dari benua langit darah yang sangat terkenal. Ini adalah pria paruh baya berjubah abu-abu dengan penampilan biasa, tapi Han Li dapat dengan jelas merasakan aura mengerikan yang sangat menakutkan di dalam tubuh Suesa, yang cukup mengkhawatirkan bahkan bagi Han Li. Sebelum Han Li sempat mengatakan sesuatu kepada Suesa, mereka dipanggil keluar dari aula oleh Biying dan terbang ke salah satu pulau raksasa di atas. Detik berikutnya, harta karun terbang besar berangkat, dan tak lama kemudian, berhenti kurang dari 10 km jauhnya dari 5 gunung. Segera setelah itu, Han Li dan yang lainnya muncul tepat di atas pulau sebelum mengintip ke kejauhan. Semburan gemuruh terdengar di dalam ki hitam di sisi lain dari garis pemisah, dan gunung tulang raksasa muncul sebelum juga berhenti di dekat 5 gunung. Semburan ki hitam kemudian muncul dari puncak gunung tulang, di dalamnya ada beberapa bayangan hitam dengan perawakan yang berbeda. Murid Biying sedikit berkontraksi setelah melihat ini, dan dia melirik ke langit sebelum jatuh lagi. Han Li dan yang lainnya juga menilai gunung raksasa dengan cara tanpa ekspresi. Setelah beberapa lama, matahari putih yang bersinar di langit tiba-tiba sedikit redup, dan para prajurit lapis baja dan makhluk hantu di dekat pegunungan segera berhamburan serempak, dengan cepat mundur kembali ke sisi mereka sendiri. Ekspresi Biying sedikit berubah setelah melihat ini, dan dia berkata, sudah waktunya, rekan-rekan Taois. Terlepas dari hasil pertandingan ini, kami pasti akan memberikan kompensasi yang dijanjikan kepada kalian semua. Itu saja yang perlu aku dengar, kata Suesa dengan senyum tipis, lalu terbang menuju salah satu gunung sebagai seberkas cahaya merah. Apakah kamu sudah menyiapkan item yang aku inginkan juga? Tanya pria lapis baja perak itu. Yakinlah, saudara Lei, item telah dilacak dan sedang menunggu koleksi kamu. Petik 2. Pria lapis baja perak sangat senang mendengar ini, dan awan gelap tiba-tiba muncul di bawah kakinya di tengah gemuruh petir sebelum juga membawanya ke salah satu gunung. Adapun Wen Xinfeng, dia melemparkan binatang kecil di tangannya ke depan, dan segera berubah menjadi musang perak bersayap raksasa yang mengepakkan sayapnya dan melesat maju sebagai seberkas cahaya perak, membawa Wen Xinfeng di punggungnya saat terbang menuju jarak. Sementara itu,
Hanli menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat kepada Biying sebelum melangkah maju, di mana dia tiba-tiba menghilang di tempat. Detik berikutnya, dia muncul kembali lebih dari 1.000 kaki jauhnya, dan setelah beberapa kilatan lagi, dia tiba di atas gunung kedua dari kiri. Semua orang tampaknya sengaja meninggalkan gunung di tengah untuk Biying, yang lengan bajunya melebar saat dia melompat ke depan, dengan lembut terbang di udara seolah-olah dia telah berubah menjadi burung besar. Pada saat yang sama, 5 sosok juga mendekati 5 gunung dari dalam Ki Hitam di sisi lain dari garis pemisah. Saat Hanli menginjakkan kaki di puncak gunung kedua, bola Ki Hitam sudah dengan cepat turun ke arahnya. Ledakan bergema terdengar, dan gunung itu sedikit bergetar saat sosok kekar muncul di dalam kawah besar di depan. Mata Hanli sedikit menyipit saat dia menilai lawannya, di mana dia menemukan bahwa pria kekar itu terbungkus dalam penghalang bayangan hitam, sehingga mustahil untuk mengumpulkan fitur aslinya. Hanli hanya bisa melihat sosok bayangan dengan sepasang tanduk melengkung besar di kepalanya, dan anggota badan yang jauh lebih panjang dari rata-rata orang, serta sepasang mata merah yang dipenuhi dengan keganasan tak terbatas, menyerupai mata binatang buas yang menakutkan. Kamu membuat pilihan yang tepat dengan memilih Netherworld Monarch Menas yang perkasa sebagai lawanmu, Nak. Aku akan memastikan kamu mati tanpa rasa sakit. Sosok kekar itu tertawa dingin saat dia menilai Hanli dengan saksama dengan matanya yang ganas. Ancaman Raja Netherworld, aku menantikan untuk melihat apakah kamu dapat mendukung kata-kata kamu dengan tindakan kamu, jawab Hanli dengan acuh tak acuh. Tepat pada saat ini, suara mendengung terdengar di seluruh gunung, diikuti oleh lebih dari 100 pilar cahaya naik ke langit secara bersamaan, kemudian berubah menjadi sepasang penghalang cahaya 5 warna besar yang menutupi seluruh gunung. Hanli melepaskan indera spiritualnya terhadap penghalang cahaya, hanya untuk itu segera ditolak. Akibatnya, dia tidak dapat mengawasi pertempuran di pegunungan tetangga. Tampaknya pembatasan ini dirancang agar setiap pasangan pejuang dapat fokus pada pertempuran mereka tanpa terganggu oleh pertempuran lain. Saat pemikiran ini terlintas di benak Hanli, Netherworld Monarch Menas menatap penghalang cahaya sebelum tiba-tiba melepaskan raungan rendah. Aura yang sangat menakutkan segera meletus dari tubuhnya sebelum naik ke langit sebagai tornado hitam. Namun, tornado kemudian dengan cepat terkoyak di tengah, dan Netherworld Monarch Menas sepenuhnya terungkap sebagai sosok raksasa yang tingginya lebih dari 30 kaki dengan kepala sapi dan tubuh manusia. Dia memiliki kulit abu-abu dan mengenakan baju besi hitam yang penuh dengan paku tajam yang tak terhitung jumlahnya. Dia memegang gada merah yang disempurnakan dari beberapa jenis bahan yang tidak diketahui di satu tangan, dan dia juga mengenakan cincin hidung emas yang berkilauan. Menarik, kamu menyempurnakan tubuh ini setelah memiliki tubuh binatang. Kalau begitu, kamu harus sangat percaya diri dengan tubuh fisikmu, kata Hanli sambil tersenyum tipis. Mengapa kamu tidak datang dan menguji kekuatan tubuh ini sendiri? Netherworld Monarch Menas terkekeh saat dia mengayunkan tongkat merahnya ke udara seperti kilat beberapa kali berturut-turut. Serangkaian ledakan bergema segera terdengar di atas Hanli, dan beberapa proyeksi gada seukuran paviliun muncul dari udara tipis sebelum jatuh bersamaan. Bahkan sebelum mereka benar-benar tiba, kekuatan luar biasa yang ada di dalam proyeksi mengirimkan embusan angin kencang yang menyapu dari atas. Namun, Hanli bahkan tidak repot-repot untuk mengangkat kepalanya saat dia mengulurkan tinju emas berkilauan ke atas dengan cara yang tampak biasa, melepaskan proyeksi tinju emas yang berbenturan dengan kekuatan besar yang menimpanya. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat gelombang kejut putih dan cahaya keemasan terjalin, dan proyeksi gada dan proyeksi tinju emas dihancurkan bersamaan. Murid Netherworld Monarch Menas sedikit berkontraksi setelah melihat ini. Oh, tubuh fisikmu juga cukup kuat. Meskipun dia hanya menggunakan sekitar 10% hingga 20% dari kekuatan penuhnya, jelas dari tampilan acuh tak acuh Hanli bahwa dia tidak menggunakan banyak kekuatan, baik dalam pukulan itu, dan itu agak mengejutkan bagi Netherworld Monarch Menas, yang selalu terkenal di alam neraka karena kekuatan fisiknya. Sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan hal lain, Hanli tiba-tiba membuat gerakan meraih, dan pedang panjang biru muncul di genggamannya di tengah kilatan cahaya biru sebelum ditebas di udara, melepaskan benang biru yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu ke Netherworld Monarch Menas dengan kekuatan ganas. Chapter 2382. Mata Netherworld Monarch Menas sedikit menyipit saat melihat ini, dan dia mengacungkan tongkatnya di depan dirinya dengan santai sebelum mengambil napas dalam-dalam dan melepaskan raungan yang memekakkan telinga. Di hadapan gemuruh-gemuruh ini, ruang di depannya berputar dan melengkung, membentuk penghalang cahaya semi-transparan. Benang biru menghantam penghalang cahaya seperti badai yang sangat deras, hanya untuk langsung menghilang ke dalamnya tanpa jejak.
Sedikit kejutan melintas di mata Han Li saat melihat ini, dan pedang panjang biru di tangannya memanjang sekitar 10 kaki panjangnya atas perintahnya sebelum ditebas di udara lagi. Tiba-tiba, proyeksi pedang yang panjangnya lebih dari 100 kaki muncul di atas Netherworld Monarch Menas sebelum jatuh dari atas. Netherworld Monarch Menas memberikan harum dingin saat dia menyerang ke atas dengan tongkatnya tanpa ragu-ragu. Semburan ki hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari gada dalam hiruk-pikuk di tengah ledakan lolongan hantu, berubah menjadi naga hitam yang naik ke langit. Bahkan sebelum proyeksi pedang biru memiliki kesempatan untuk turun, itu dihancurkan oleh naga hitam, yang kemudian melepaskan raungan gemuruh saat menerkam langsung ke arah Han Li. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah saat melihat naga hitam itu, dan tiba-tiba, serangkaian pedang terbang berwarna biru meletus dari seluruh bagian tubuhnya sebelum membentuk teratai pedang biru yang berukuran sekitar 1 hektar. Kelopak teratai pedang perlahan berkembang atas perintah Han Li, dan kemudian melonjak ke arah naga hitam sebelum merobek naga itu menjadi serpihan yang tak terhitung jumlahnya dengan pedang tajamnya yang tak tertandingi Ki. Berlawanan dengan kemarahan karena kehancuran naga hitam, Netherworld Monarch Menas terkekeh dengan gembira. Haha, meskipun aku baru mengujimu sekarang, aku bisa melihat bahwa kamu adalah lawan yang cukup tangguh, aku akan bisa bersenang-senang dalam pertempuran ini. Begitu suaranya menghilang, dia mengacungkan tongkatnya lagi sebelum mulai mengucapkan mantra. Tiba-tiba, cahaya merah terang meletus dari tongkatnya, dan itu berubah menjadi bendera merah. Bendera itu terdiri dari kabut merah, sedangkan tiang bendera dibangun dari tulang putih panjang. Hanya dengan melihat bendera itu membuat seseorang merasakan sensasi yang menusuk tulang, dan segera setelah terbentuk, bendera itu dilempar ke udara oleh Netherworld Monarch Menas. Busur petir hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari permukaan bendera, dan 5 tengkorak emas yang berkilauan tiba-tiba muncul darinya. Awalnya, tengkorak-tengkorak itu hanya seukuran mangkuk rata-rata, tetapi mereka dengan cepat membengkak seukuran roda gerobak dengan api merah menyala di mata mereka dan cahaya hijau samar dilepaskan dari mulut mereka. Han Li tidak bisa membantu tetapi sedikit goyah setelah melihat ini. Hehe, ini adalah iblis yin sejati yang aku sempurnakan dari jiwa bela diri musuh kuat yang telah aku bunuh. Mungkin kamu akan mendapat kehormatan menjadi iblis yin ke-6ku. Netherworld Monarch Menas terkekeh sambil menunjuk tengkorak di atas dengan jarinya. Api merah di mata tengkorak segera membengkak, dan 5 tengkorak berubah menjadi 5 setan hantu, yang masing-masing memiliki rambut ungu panjang, cakar tajam, dan fitur wajah yang mengancam. Selain itu, ada api merah menyala di sekujur tubuh mereka, dan aura mereka tidak kalah dengan aura Grand Ascension Stage rata-rata. Pergi. Netherworld Monarch Menas memerintahkan sambil mengarahkan jari ke Han Li, dan 5 setan hantu emas segera melesat ke arah Han Li sebagai 5 bola cahaya keemasan. Sangat menarik. Sungguh luar biasa bahwa kamu dapat mengubah Nascent Souls menjadi makhluk-makhluk jahat ini. Namun, jika kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki sekutu di sana, maka kamu salah besar, kata Han Li sambil tersenyum. Segera setelah itu, dia menyapu lengan baju ke udara untuk melepaskan bola cahaya keemasan, yang berubah menjadi jintong emas keunguan. Ayo, beri mereka pembebasan yang pantas mereka dapatkan, kata Han Li. Jintong berbalik ke arah 5 iblis yang mendekat dengan ekspresi dingin, lalu menghentakkan 1 kaki ke udara, dan garis-garis pedang tak terlihat Ki yang tak terhitung keluar dari tubuhnya dalam hiruk-pikuk. Setelah itu berubah menjadi hamparan cahaya keemasan yang luas yang menyatu menjadi satu dengan pedang Ki sebelum menyapu ke arah 5 iblis. Salah satu dari 5 setan hantu yang tampak paling kuat mengangkat tangannya dan menancapkan cakar hantunya langsung ke badai pedang Ki, di mana jari-jarinya dan hampir setengah dari lengannya langsung tercabik-cabik oleh pedang emas Ki. Setan hantu ini mampu melawan harta karun kelas atas dengan tubuh mereka sendiri, tetapi mereka bukan tandingan pedang emas Ki yang tak tertandingi. Setan hantu secara alami cukup terpana oleh ini, dan segera berputar sebelum menghilang ke udara tipis dalam sekejap. Sementara itu, 4 iblis lainnya membuka mulut mereka untuk mengeluarkan bola petir hitam dalam hiruk-pikuk, dengan cepat bergabung menjadi satu untuk membentuk lautan petir hitam yang berbenturan dengan cahaya keemasan. Dengan demikian, ki hitam dan cahaya keemasan terjalin, dan seolah-olah ada 2 binatang raksasa yang bertarung dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, sekitar selusin garis tebal pedang Ki meletus dari cahaya keemasan dalam satu garis, merobek luka raksasa ke Ki hitam dalam perjalanan menuju 5 setan hantu. Namun, tepat pada saat ini, iblis yang baru saja menghilang muncul kembali di luka yang baru saja terkoyak. Pada titik ini, lengan dan tangannya telah sepenuhnya beregenerasi, dan segera membuka mulutnya untuk mengeluarkan manik tulang merah.
Tidak hanya pedang emas Qi yang mengenai manik itu langsung ditolak, itu juga diwarnai dengan warna merah sebelum hancur. Manik-manik ini memiliki efek luar biasa merusak harta karun lainnya, dan dengan cepat melepaskan semburan Qi hitam yang tak terhitung jumlahnya yang membanjiri dirinya sendiri, serta iblis hantu yang baru saja muncul. Pedang Qi tidak dapat sepenuhnya memutuskan Qi hitam, tetapi Qi hitam juga tidak dapat menolak pedang Qi. Keduanya bentrok berulang kali, tetapi tidak ada pihak yang bisa menang, dan dengan demikian, kebuntuan pun terjadi. Ini tampaknya merupakan proses yang rumit, tetapi semuanya benar-benar terjadi tidak lebih dari sekejap mata. Netherworld Monarch Menas sedikit goyah saat melihat Jintong, dan dia tercengang karena kelima iblis hantunya nyaris tidak mampu melawan pedang Qi Jintong. Binatang roh macam apa ini? Auranya sepertinya agak akrab. Petik 2. Apakah kamu pikir aku akan memberitahumu? Han Li bertanya dengan acuh tak acuh. Sepertinya aku harus mengalahkanmu sampai kamu memberitahuku. Ekspresi marah muncul di mata Netherworld Monarch Menas saat dia membuat segel tangan, dan dia segera mulai membengkak dalam ukuran sementara Qi hitam di belakangnya terjalin untuk membentuk wajah hantu besar yang berukuran sekitar 1 hektar. Wajah hantu itu membuka mulutnya untuk melepaskan seberkas cahaya hitam panjang, yang entah bagaimana menempuh jarak lebih dari 1000 kaki dalam sekejap untuk mencapai Han Li. Sebagai tanggapan, Han Li tetap diam di tempat, tetapi penghalang cahaya ilahi Essence Fus muncul di hadapannya di tengah ledakan fluktuasi spasial. Sangat mengherankan Han Li, penghalang cahaya abu-abu itu langsung hancur begitu terkena seberkas cahaya hitam, yang diikuti oleh seberkas cahaya dengan cepat melukai dirinya sendiri 7 atau 8 kali di sekitar tubuh Han Li, membentuk kepompong raksasa di sekelilingnya. Lapisan api meletus di atas permukaan kepompong, dan itu berubah menjadi bola api raksasa. Namun, Netherworld Monarch Menas tidak berhenti di situ. Sebagai gantinya, dia memanggil kapak hitam pekat raksasa yang panjangnya beberapa puluh kaki dan mengeluarkan bau busuk, dan kapak itu ditebas ke arah bola api seperti kilat. Suara melengking yang tajam terdengar, dan proyeksi kapak yang tajam tak tertandingi muncul di atas kepala sebelum mengenai bagian tengah kepompong hitam dengan akurasi yang tepat. Sebuah dentang logam keras terdengar, dan proyeksi kapak ditolak sebelum hancur berkeping-keping. Segera setelah itu, raungan gemuruh meletus dari dalam bola api, dan 6 tangan berbulu raksasa merobek kepompong itu. Pada saat yang sama, semburan api perak yang membakar melonjak keluar dari tangan besar itu, lalu menukik ke bawah untuk menyapu semua api di sekitarnya. Setelah itu Han Li terungkap. Pada saat ini, dia dalam bentuk kera emas raksasa dengan 3 kepala dan 6 tangan, dan dia menilai Netherworld Monarch Menas dengan ekspresi dingin sementara api perak membakar seluruh tubuhnya. Netherworld Monarch Menas juga melihat kembali ke Han Li dengan sedikit kebingungan di matanya, jelas terkejut bahwa serangan terakhirnya tidak berhasil menyakiti Han Li sama sekali. Detik berikutnya, 6 tangan Han Li mengepal menjadi tinju yang ketat, dan dia melepaskan proyeksi tinju emas yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya berubah menjadi bola cahaya keemasan. Netherworld Monarch Menas mendengus dingin setelah melihat ini, dan dia melepaskan raungan memekakkan telinga lainnya untuk menciptakan penghalang cahaya melengkung yang sama. Dengan demikian, bola cahaya keemasan menghantam penghalang cahaya dalam rentetan deras, tetapi pada kesempatan ini, semua proyeksi tinju langsung meledak saat berbenturan dengan penghalang cahaya, melepaskan ledakan kekuatan yang menakutkan. Dalam menghadapi rentetan proyeksi tinju yang tak henti-hentinya, penghalang cahaya mulai retak dengan kecepatan yang terlihat bahkan dengan mata telanjang. Akhirnya, penghalang cahaya benar-benar hancur, dan semua proyeksi tinju meluncur langsung ke Netherworld Monarch Menas. Namun, Netherworld Monarch Menas tidak berusaha untuk menghindar. Sebagai gantinya, dia mengangkat kapak hitam raksasanya, dan kapak itu segera berubah menjadi perisai tulang besar di tengah kilatan cahaya hitam. Pada saat yang sama, wajah hantu raksasa di belakang Netherworld Monarch Menas kabur sebelum tiba-tiba muncul di pelindung tulang, lalu membuka mulutnya yang besar untuk melepaskan ledakan kekuatan hisap yang menakutkan. Semua proyeksi tinju emas yang mendekat tersapu oleh ledakan kekuatan hisap ini dan ditarik ke dalam mulut wajah hantu, di mana mereka benar-benar menghilang di tengah kilatan cahaya keemasan dan ledakan gemuruh yang tak henti-hentinya. Chapter 2383. Setelah melahap semua bola cahaya keemasan, Netherworld Monarch Menas mulai melantunkan mantra, lalu membuka mulutnya untuk melepaskan bola esensi darah hijau yang menghilang ke wajah hantu dalam sekejap. Wajah hantu di perisai itu tiba-tiba bersendawa dengan cepat, membengkak tinggi menyerupai gunung kecil sebelum menggigit dengan kejam ke arah Han Li. Seluruh langit tiba-tiba redup, dan seolah-olah wajah hantu itu akan melahap seluruh gunung. Melahap surga dan bumi. Han Li berseru saat ekspresinya berubah drastis. Namun,
dia kemudian mengangkat keenam tangannya secara bersamaan di tengah raungan rendah, melepaskan serangkaian rune emas yang berubah menjadi 6 bola cahaya keemasan yang berkilauan. 6 bola cahaya langsung berteleportasi ke mulut wajah hantu itu sebelum terbang ke dalamnya dengan hiruk-pikuk. Serangkaian pukulan tumpul terdengar saat bola cahaya keemasan meledak menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya, yang langsung membentuk pusaran emas. Pusaran itu dengan cepat membengkak menjadi sekitar 1 hektar di daerah itu, dan itu melepaskan rune emas yang tak terhitung jumlahnya di tengah serangkaian nyanyian Buddhis. Mulut raksasa wajah hantu itu menutup di sekitar pusaran emas, dan keduanya mulai bersinar terang saat kekuatan mereka berbenturan, menciptakan massa cahaya hitam dan emas yang saling terkait yang melintas tanpa henti di antara wajah hantu dan pusaran emas. Ekspresi serius muncul di wajah Netherworld Monarch Menas untuk pertama kalinya setelah melihat ini, dan dia tiba-tiba mengambil langkah maju, di mana dia tiba-tiba menghilang di tempat. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di atas Han Li, dan kaki hitam raksasa datang dengan kejam dari atas bersama serangkaian bola cahaya merah. Mata Han Li sedikit menyipit saat dia menyodorkan tangan ke atas sebagai pembalasan, dan matahari keemasan yang bersinar meledak, melepaskan ledakan kekuatan besar yang menghentikan langkah kaki raksasa itu. Namun, pada saat berikutnya, Netherworld Monarch Menas sepenuhnya muncul di atas, dan pada titik ini, dia telah berubah menjadi raksasa yang tingginya lebih dari 10.000 kaki. Dia menyerang dengan kedua tangan di tengah ledakan tawa yang menyeramkan, dan tangannya berubah menjadi sepasang awan gelap yang menukik turun dari atas dengan kekuatan yang menghancurkan, melepaskan bau yang memuatkan dan semburan api merah. Bukannya khawatir dengan serangan ini, Han Li sangat gembira melihat bahwa Netherworld Monarch Menas menyerang dengan tubuh fisiknya. Dia segera membuat segel tangan, di mana dia membengkak hingga lebih dari 1.000 kaki, dan formasi perak yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda muncul di seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, 6 jenis senjata emas yang berbeda muncul di tangannya di tengah kilatan cahaya keemasan sebelum diayunkan ke atas sebagai pembalasan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar di seluruh langit, dan Han Li bergidik saat dia dipaksa mundur beberapa langkah, sementara 6 senjata emasnya hancur total. Adapun Netherworld Monarch Menas, kedua lengannya telah direduksi menjadi awan kabut darah, dan sepertinya dia keluar sebagai yang terbaik kedua dari bentrokan itu. Namun, cedera ini tampaknya telah sepenuhnya merangsang haus darahnya, dan bukannya mundur, dia mengambil langkah maju dengan kekuatan ganas. Pola hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di betisnya, kemudian meledak menjadi bola ki hitam yang berubah menjadi naga hitam yang panjangnya beberapa ratus kaki sebelum menerkam langsung ke arah Han Li. Pada saat yang sama, semua paku tajam pada baju zirahnya melesat keluar sebagai garis-garis cahaya merah, dan dia membuka mulutnya untuk melepaskan awan merah, dari mana serangga hitam seukuran ibu jari yang tak terhitung muncul. Setiap serangga memiliki panjang sekitar sumpit dengan eksoskeleton hitam dan sayap merah. Pelengkap mulut mereka setajam gunting, dan mereka menukik ke arah Han Li secepat kilat. Terlepas dari rentetan serangan yang menakutkan ini, Han Li tetap sama sekali tidak terpengaruh saat dia menggosokkan kedua tangannya sebelum mengangkatnya ke atas, melepaskan 6 sambaran petir emas. Baut petir berubah menjadi 6 ular sanca emas, yang mengelilingi naga hitam dalam sekejap. Dengan demikian, pertempuran sengit pun terjadi antara naga hitam dan 6 ular sanca. Pada saat ini, paku merah tajam juga mencapai Han Li, yang mengambil napas dalam-dalam dengan ketiga mulutnya secara bersamaan sebelum meniup embusan angin biru yang ganas. Begitu hembusan angin biru menyapu paku merah, yang terakhir dikirim terbang ke segala arah, benar-benar kehilangan jejak target mereka. Namun, kawanan serangga hitam menangani angin biru dengan sangat cerdas, mengitarinya setelah membagi diri menjadi sekitar selusin kelompok sebelum terus terbang menuju Han Li. Han Li tidak mengindahkan hal ini, dan hanya sekali serangga itu berjarak kurang dari 100 kaki darinya, lapisan api perak yang membakar muncul kembali di sekujur tubuhnya, kemudian membengkak untuk mencakup semua serangga terdekat di lautan api, langsung membakar, mereka menjadi abu. Tepat pada saat ini, semburan ki hitam muncul di belakang Han Li, dan cakar hantu tipis menembus api perak dan cahaya spiritual pelindung di sekitar tubuhnya seperti kilat, lalu meraih ke tempat tertentu di punggungnya. Tiba-tiba, formasi perak di punggung Han Li melintas, dan cakar hantu itu menghantamnya dengan akurasi yang tepat. Cakar itu tampaknya dipenuhi dengan kekuatan luar biasa, memaksa Han Li tersandung ke depan. Namun, formasi perak di punggungnya tetap sama sekali tidak terluka. Saat Han Li tersandung ke depan, dia berputar untuk menyerang dengan proyeksi bilah emas, yang memotong ki hitam di belakangnya menjadi 2 untuk mengungkapkan binatang seperti monyet yang tingginya sekitar 3 kaki.
Binatang ini memiliki satu tanduk di kepalanya dan sepasang mata putih tanpa pupil. Sebuah luka tipis mengalir dari atas kepalanya ke selangkangannya, dan darah mengalir deras dari luka itu. Binatang seperti monyet itu telah terbelah dua oleh proyeksi bilah. Namun, Hanli tidak berhenti di situ. Sebagai gantinya, dia menyerang dengan 5 tangannya yang lain untuk melepaskan busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya, yang membentuk jaring emas sebelum menukik turun dari atas. Tiba-tiba, dua bagian tubuh binatang itu berubah menjadi dua semburan ki hitam yang melesat ke kedua sisi, melewati jaring petir emas dalam sekejap seolah-olah itu bahkan tidak ada. Hanli cukup terkejut melihat ini, dan dia tidak bisa membantu tetapi sedikit goyah. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, dua semburan ki hitam meluncur mundur sebelum bergabung menjadi satu lagi untuk membentuk binatang seperti monyet. Binatang itu menatap Hanli dengan dingin sebelum langsung muncul di samping kepala Netherworld Monarch menas raksasa, lalu meledakkan dirinya sendiri menjadi semburan ki hitam yang melonjak ke lubang hidung raksasa itu. Akibatnya, lengan raksasa yang hilang itu langsung diregenerasi. Itu adalah Naschen Soul kedua. Tidak, akan lebih akurat untuk menyebutnya sebagai jiwa kedua, kata Hanli saat cahaya dingin melintas di matanya. Kamu pasti cukup berpengetahuan untuk segera mengidentifikasinya. Memang, jiwa kedua ini disempurnakan menggunakan sisa-sisa binatang purba. Tidak hanya itu benar-benar diam dalam gerakan, ia memiliki kekuatan yang lebih unggul bahkan dari aku sendiri. Apa formasi di punggungmu itu? Fakta bahwa itu mampu menahan serangan kekuatan penuh dari jiwa keduaku memberitahuku bahwa itu bukan kemampuan dari alam bawah. Netherworld Monarch menas tertawa dingin sambil mengibaskan sepasang lengan barunya. Mengapa kamu tidak datang dan mencari tahu sendiri? Hanli mendengus dingin sebagai tanggapan. Pada titik ini, 6 wim petir emas telah merobek naga hitam, dan wajah hantu raksasa dan pusaran emas telah menghancurkan satu sama lain setelah perjuangan yang berkepanjangan. Netherworld Monarch menas menatap dua penghalang ringan di atas kepala, dan tiba-tiba terkekeh, dengan kemampuan yang kamu miliki, aku tidak akan bisa menjadi ancaman bagimu melalui cara konvensional. Hehe, sepertinya aku harus menggunakan kartu trufku. Begitu suaranya menghilang, dia melepaskan tangisan nyaring, dan 5 setan hantu emas yang masih terkunci dalam pertempuran dengan Jin Tong tiba-tiba terlepas sebelum terbang kembali ke Netherworld Monarch menas sebagai 5 tengkorak emas, lalu menghilang ke tubuh raksasanya, dalam sekejap. 5 tengkorak kemudian muncul di leher raksasa di tengah kilatan cahaya keemasan sebelum melantunkan mantra yang berbeda dengan suara yang sangat kontras. Saat nyanyian semakin keras, pola roh hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di atas tubuh Netherworld Monarch menas sebelum berubah menjadi ribuan wajah hantu seukuran kepalan tangan. Semua wajah itu sangat hidup dan mengenakan beragam ekspresi berbeda dengan mata mereka, menutupi setiap inci tubuh raksasa itu. Segera setelah itu, Netherworld Monarch menas membuat segel tangan, semua wajah hantu perlahan membuka mata mereka di tengah ledakan tawa yang menyeramkan. Tiba-tiba, seberkas pedang emas ki muncul dari udara tipis tanpa peringatan apapun sebelum berputar di sekitar kepala raksasa seperti kilat, kemudian muncul beberapa ratus kaki jauhnya dalam sekejap, menampakkan dirinya sebagai Jin Tong. Segera setelah itu, kepala raksasa itu berguling turun dari tubuhnya, dan Jin Tong segera melepaskan guratan pedang tak kasat mata ki yang tak terhitung jumlahnya yang menyatu menuju tubuh tanpa kepala raksasa itu dari segala arah, bertujuan untuk langsung merobeknya menjadi serpihan. Chapter 2384. Tepat pada saat ini, 5 kepala emas di leher raksasa itu membuka mulut mereka untuk melepaskan paduan suara pekikan tajam. Akibatnya, ruang di sekitar tubuh tanpa kepala raksasa itu melengkung dan bengkok, dan penghalang cahaya keemasan yang berkilauan muncul. Rentetan pedang tak terlihat ki menghantam penghalang cahaya dalam badai deras, hanya untuk ditolak dan sama sekali tidak dapat merusak penghalang cahaya. Pada saat yang sama, salah satu wajah hantu di tubuh raksasa itu menghilang, dan kepala baru dengan cepat muncul di tempat yang dipenggal di tengah semburan ki hitam. Jin Tong tetap benar-benar tanpa ekspresi saat melihat ini, tetapi cahaya dingin tiba-tiba melintas di matanya, dan fluktuasi spasial meletus di kedua sisi raksasa, diikuti oleh dua garis pedang ki yang panjangnya lebih dari 100 kaki melonjak ke arahnya secara bersilangan, pembentukan penghalang cahaya yang tampaknya tidak bisa dihancurkan langsung ditaklukkan, dan raksasa itu dipenggal sekali lagi. Namun, wajah hantu kedua dengan cepat menghilang dari tubuh raksasa itu, dan kepala lain muncul di tempat yang baru dipenggal kepalanya sebelum tertawa mengejek, aku memiliki kekuatan 1000 hantu di dalam tubuh aku, yang berarti aku telah 1000 nyawa. Bahkan jika kamu membunuhku ratusan kali, itu tidak akan menghasilkan apa-apa.
Sekarang, biarkan aku melihat apakah kamu bisa menahan serangan dari kekuatan 1000 hantu. Begitu suaranya menghilang, semua wajah hantu di tubuh Netherworld Monarch Menas tiba-tiba berkumpul ke arah lengannya, diikuti dengan gerakan meraih dengan kedua tangan secara bersamaan. Semburan ki hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan semua wajah hantu melepaskan diri dari lengan raksasa itu sebelum memasang ekspresi yang sangat mengancam. Tiba-tiba, sepasang cakar besar melepaskan diri dari lengan raksasa sebelum membengkak menjadi sekitar 1 hektar, dan salah satunya melesat ke arah Jintong, sementara yang lain meluncur langsung ke arah Hanli. Ekspresi Jintong berubah sedikit untuk pertama kalinya saat melihat cakar raksasa yang mendekat, dan segera menghilang ke udara tipis di tengah kilatan cahaya keemasan. Namun, cakar raksasa itu membuat gerakan meraih, dan wajah-wajah hantu yang tak terhitung jumlahnya di dekatnya sedikit melengkung sebelum 5 rantai hitam melesat keluar dari ujung jari cakar itu. 5 rantai tiba-tiba menghilang ke udara tipis, lalu tiba-tiba ditarik kembali, dan Jintong direnggut keluar dari ruang di tengah ledakan fluktuasi spasial yang hebat dengan 5 rantai hitam melilit erat di tubuhnya. Cakar raksasa itu segera mencengkeram Jintong sebelum mencoba menghancurkan Jintong dalam genggamannya. Semua wajah hantu di sekitar cakar tiba-tiba mulai melolong keras, lalu meledak menjadi semburan ki hitam yang langsung membanjiri Jintong dan cakar raksasa. Namun, pada saat berikutnya, 2 garis pedang tak terlihat ki yang panjangnya lebih dari 100 kaki muncul di dalam ki hitam sebelum menghancurkan cakar raksasa dan rantai hitam. Setelah itu Jintong melompat keluar dari ki hitam sebagai bola emas lampu. Namun, wajah hantu yang tak terhitung jumlahnya direformasi dalam ki hitam dalam sekejap, dan cakar raksasa itu langsung terwujud di antara mereka sebelum meluncur ke arah Jintong lagi. Pedang ki yang dilepaskan dari mata Jintong sangat kuat, tapi sepertinya kemampuannya tidak bisa digunakan terlalu sering, dan setelah dibasmi oleh cakar raksasa beberapa kali lagi, Jintong terpaksa mundur saat itu, berjuang. Sementara itu, cakar besar itu mengejar tanpa hambatan dengan mengandalkan tubuh abadinya, dan pengejaran yang menegangkan pun terjadi. Pada saat yang sama, Hanli menghadapi cakar raksasa lainnya, tetapi alih-alih mengambil tindakan mengelak, tubuh besarnya membengkak lebih jauh, dan formasi perak muncul di seluruh kulitnya saat ia menyerang ke arah cakar raksasa dengan 6 emas besarnya, tinju, bertujuan untuk menghancurkan cakar dengan kehebatan tubuh fisiknya saja. Setelah mengaktifkan mantra penyempurnaan 100 meridiannya secara maksimal, 6 tinju emasnya cukup kuat untuk melepaskan 6 tornado emas yang menyebabkan ruang di belakangnya melengkung dan berputar dengan keras, menghadirkan pemandangan yang menakjubkan untuk dilihat. Dalam menghadapi serangan yang menakutkan seperti itu, cakar raksasa itu tidak melambat sedikit pun, dan semua wajah hantu di sekitarnya mulai berkotek sambil membuka mulut. Begitu 6 tornado emas mencapai cakar besar, mereka terbelah dan dimakan oleh wajah-wajah hantu, yang membengkak secara drastis dalam ukuran sebelum melepaskan serangkaian benang hitam dari mulut mereka, langsung membentuk jaring hitam. Setelah dipukul oleh 6 tinju emas raksasa, jaring hitam hanya bergoyang sedikit, tetapi tidak terkoyak, dan memanfaatkan kesempatan untuk mencakup seluruh tubuh Hanli. Namun, tepat pada saat ini, api perak yang membakar meletus dari tubuh Hanli, membentuk awan berapi yang secara paksa menahan jaring hitam itu. Sementara itu, cakar raksasa mencapai lautan api tanpa ragu-ragu, sementara benang hitam yang dilepaskan oleh wajah hantu berhasil mencegah api perak mendekat. Dengan demikian, cakar besar menembus awan yang berapi-api tanpa halangan sebelum meraih salah satu dari 3 kepala Hanli. Bahkan sebelum benar-benar mencapai kepala, 5 semburan ki hitam melonjak keluar dari ujung jari cakar, membentuk 5 rantai hitam yang turun dari atas. Hanli mendengus dingin setelah melihat ini, dan dia mengangkat ketiga kepalanya sebelum membuka mulutnya secara bersamaan, melepaskan 3 hembusan angin biru yang dahsyat yang meniup rantai hitam itu keluar jalur. Segera setelah itu, angin biru mencapai cakar raksasa, dan serangkaian dentang renyah terdengar saat angin berubah menjadi beberapa puluh pedang biru kecil yang menyerang cakar dalam hiruk-pikuk. Namun, cakar raksasa itu sepertinya tidak bisa dihancurkan dengan dukungan kekuatan 1000 hantu, dan pedang biru kecil itu hanya mampu meninggalkan bekas putih samar yang tak terhitung jumlahnya di permukaannya. Bunyi tumpul terdengar saat cakar besar itu akhirnya menghancurkan cahaya spiritual pelindung di sekitar Hanli, hanya untuk dicegah oleh beberapa formasi perak yang muncul di kepala yang dituju. Wajah hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul kembali di permukaan cakar besar, dan ledakan nyanyian terdengar, diikuti dengan 5 jari cakar yang tiba-tiba menebal, dan kekuatan yang dilepaskannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Di hadapan kekuatan yang menghancurkan seperti itu, bahkan formasi perak mulai mengerang dan berderit, tampak seolah-olah bisa pecah kapan saja.
Han Li mengangkat pandangan samar saat melihat ini, dan dia segera meletakkan tangannya di atas kepalanya sendiri, yang terbuka untuk melepaskan beberapa bola cahaya dengan warna berbeda. Setiap bola cahaya berisi proyeksi makhluk roh sejati yang berbeda, dan mereka berputar di udara sebelum terjun ke tubuh Han Li dalam sekejap. Detik berikutnya, serangkaian ledakan keras terdengar, dan serangkaian sisik emas muncul di atas tubuh Han Li di tengah kilatan cahaya keemasan keunguan. Pada saat yang sama, sebuah tanduk pendek muncul dari masing-masing dari ketiga kepalanya, yang diikuti oleh ki yang berasal dari dunia terdekat sebelum disalurkan ke Han Li dalam hiruk-pikuk. Jelas bahwa Han Li tidak akan mampu mengalahkan Netherworld Monarch Menas melalui cara konvensional, jadi dia akhirnya melepaskan transformasi nirvana ketiganya. Setelah menyelesaikan transformasi, Han Li melepaskan raungan gemuruh sebelum meraih cakar raksasa dengan dua tangannya, lalu menghancurkan cakar itu dengan mudah. Segera setelah itu, dia membuka mulutnya untuk melepaskan semburan cahaya keemasan, yang menyapu jaring di atas sebelum menariknya ke mulutnya untuk dimakan. Netherworld Monarch Menas sangat terkejut melihat ini, dan dia buru-buru mengarahkan jari ke arah itu. Wajah hantu yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di sekitar Han Li sekali lagi, dan mereka semua mengadopsi ekspresi marah sebelum dengan cepat melantunkan mantra. Dengan demikian, cakar raksasa lainnya dengan cepat mulai terbentuk di antara wajah-wajah hantu itu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat terus menggunakan trik ini berulang kali? Han Li mendengus dingin saat dia menyerang dengan 6 tinjunya secara bersamaan. Fluktuasi spasial meletus di sekelilingnya, dan 6 pusaran emas muncul dari udara tipis sebelum berputar dengan cepat di tempat, melepaskan kekuatan hisap yang sangat menakutkan dan bahkan jejak samar kekuatan hukum. Semua wajah hantu hanya memiliki kesempatan untuk melepaskan beberapa ratapan sedih sebelum mereka benar-benar tersapu ke dalam pusaran. Netherworld Monarch Menas tercengang melihat ini, dan dia segera membuat segel tangan, di mana wajah hantu yang telah menghilang dari tubuhnya muncul kembali. Mereka kemudian membuka mata mereka untuk melepaskan benang cahaya hijau, berkumpul untuk membentuk pilar cahaya besar yang setebal tangki air sebelum langsung menempuh jarak beberapa ribu kaki untuk mencapai Han Li. Ekspresi garang muncul di wajah Han Li, dan dia mengulurkan tangan besar ke arah pilar cahaya yang mendekat. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat pilar cahaya hijau dihentikan oleh tangan Han Li, lalu meledak sebagai bola cahaya raksasa. Setelah debu mereda, tangan Han Li terungkap lagi, dan itu benar-benar tanpa cedera. Meskipun dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, Netherworld Monarch Menas tidak bisa membantu tetapi terperangah melihat ini. Tepat saat dia akan melepaskan beberapa jenis kemampuan lain, Han Li tiba-tiba membuat gerakan meraih dengan satu tangan, dan pedang panjang hijau tua segera muncul di tengah kilatan lampu hijau, lalu langsung membengkak hingga lebih dari 100 kaki panjangnya. Han Li kemudian mencengkeram gagang pedang dengan keenam tangannya sebelum menebasnya di udara dengan ekspresi serius. Chapter 2385. Beberapa pita cahaya keunguan emas muncul di atas tubuh Han Li, dan ki asal dunia yang baru saja diserapnya melonjak ke dalam pedang hijau raksasa dalam genggamannya dalam hiruk-pikuk. Sederet rune perak menyala di bilahnya, dan proyeksi pedang sabit hijau yang panjangnya lebih dari 1000 kaki tersapu sebelum menghilang ke udara tipis. Itu adalah harta karun surgawi yang mendalam. Netherworld Monarch Menas segera berseru setelah merasakan fluktuasi hukum yang dilepaskan oleh pedang hijau raksasa, dan dia buru-buru membuat segel tangan untuk mencoba dan melepaskan beberapa jenis teknik mengelak, tapi itu sudah terlambat. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di atas Netherworld Monarch Menas, dan bulan sabit hijau muncul kembali sebelum turun ke arahnya di tengah ledakan kekuatan hukum yang menakutkan. Ruang di sekitarnya segera menyempit, dan seluruh tubuhnya dilumpuhkan oleh kekuatan hukum, membuatnya merasa seolah-olah dia telah disegel di dalam gunung es yang besar, membuat semua perjuangan menjadi sia-sia. Pedang tebasan roh surgawi yang mendalam jauh lebih kuat daripada yang diantisipasi oleh Netherworld Monarch Menas, dan tidak ada harta karun surgawi yang mendalam yang pernah dia lihat di masa lalu yang dapat dibandingkan dengan kekuatannya. Aku mengakui, hapus batasannya. Netherworld Monarch Menas berteriak dengan ngeri, dan dua penghalang cahaya yang menutupi seluruh gunung langsung menghilang, tetapi bulan sabit hijau masih terus berlanjut tanpa jeda. Setelah mencoba menggunakan beberapa jenis teknik rahasia untuk melarikan diri, semuanya sia-sia. Netherworld Monarch Menas akhirnya menjadi putus asa. Kekuatan 1000 hantu meledak. Tiba-tiba, wajah hantu di tubuhnya berubah warna menjadi merah cerah sebelum meledak di tengah rentetan ledakan yang menggema. Awan kabut darah segera meletus ke segala arah, sangat meniadakan kekuatan hukum di daerah sekitarnya. Pada saat yang sama,
Tubuh Netherworld Monarch Menas dengan cepat menyusut ke ukuran aslinya, dan dia berjuang bebas dari kekuatan hukum yang mengikat sebelum naik ke udara. Han Li memberikan harum dingin setelah melihat ini, dan dia tiba-tiba menyerang seperti kilat dengan pedang hijau raksasanya. Ini adalah tebasan yang terlihat sangat biasa, tetapi bagian depan pedang raksasa itu menghilang begitu serangan itu dilepaskan. Netherworld Monarch Menas baru saja menghindari bulan sabit hijau, tetapi tepat pada saat ini, proyeksi bilah raksasa semi-transparan muncul dari udara tipis di sampingnya di tengah kilatan lampu hijau, lalu melintas di udara dan membelah tubuhnya menjadi dua, sepenuhnya, mengabaikan api merah pelindung yang membakar tubuhnya. Netherworld Monarch Menas melepaskan bagaimana caranya, tapi dia masih tidak panik saat dia membuat segel tangan, di mana tubuh bagian bawahnya langsung meledak menjadi awan kabut darah. Tubuh bagian atasnya diselimuti kabut darah, lalu menghilang di tempat di tengah ledakan yang bergema. Sedikit ejekan muncul di wajah Han Li setelah melihat ini, dan dia mengarahkan jari ke arah itu, di mana bulan sabit hijau juga meledak menjadi benang hijau gelap yang tak terhitung jumlahnya yang langsung menembus ruang di mana Netherworld Monarch Menas baru saja menghilang. Teriakan sedih lainnya terdengar di tengah ledakan fluktuasi spasial yang hebat, dan bagian atas tubuh Netherworld Monarch Menas muncul kembali. Namun, saat ini penuh dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya, menyerupai kain yang dibuang. Meski begitu, Netherworld Monarch Menas masih hidup, dan beberapa harta yang kuat dilepaskan dari tubuhnya yang rusak parah. Harta karun dengan cepat berkumpul di sekelilingnya, dan dia melarikan diri ke arah lain. Namun, Han Li telah menggunakan pedang tebasan roh surgawi yang mendalam, jadi dia secara alami tidak akan membiarkan lawannya melarikan diri. Setelah terbang lebih dari 10.000 kaki, cahaya keemasan tiba-tiba melintas di depan Netherworld Monarch Menas, dan Han Li muncul dalam keheningan total sebelum menyodorkan telapak tangan emas raksasa ke arah lawannya. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat harta pertahanan Netherworld Monarch Menas dan apa yang tersisa dari tubuhnya dengan mudah dihancurkan oleh telapak tangan emas. Tiba-tiba, dua bola ki hitam melesat keluar dari tubuhnya yang hancur sebelum melarikan diri secepat mungkin ke arah yang berbeda. Alis Han Li sedikit berkerut saat melihat ini, dan dia menyapukan jarinya ke salah satu bola ki hitam, melepaskan seberkas pedang biru ki yang mengiris makhluk itu di dalam ki hitam menjadi dua, itu tidak lain adalah binatang seperti monyet itu. Segera setelah itu, busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pedang biru ki, langsung membakar binatang itu menjadi abu. Tanpa dukungan kekuatan sihir Netherworld Monarch Menas, jiwa kedua ini tiba-tiba rapuh dan tidak dapat beregenerasi secara instan seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Tepat saat bola ki hitam lainnya hendak melarikan diri, semburan cahaya melintas di kedua sisinya, dan seekor binatang ular berkepala sapi keluar dari ki hitam di tengah ratapan sedih. Namun, itu hanya berhasil maju beberapa langkah lagi sebelum tubuhnya benar-benar hancur, dan semburan ki hitam yang tak terhitung jumlahnya meletus di tengah serangkaian tangisan hantu. Tepat pada saat ini, Jin Tong muncul di atas di tengah kilatan cahaya keemasan, lalu mengangkat tangannya untuk melepaskan garis tak terhitung dari pedang tak terlihat ki yang memusnahkan semua ki hitam hanya dalam beberapa tarikan napas. Dengan demikian, Netherworld Monarch Menas baik-baik saja dan benar-benar mati. Pada saat yang sama, tutup salah satu dari 10 peti mati batu biru yang terletak di aula bawah tanah di dunia lain tiba-tiba meledak, dan sosok bayangan tiba-tiba berdiri di dalam peti mati saat dia meraung dengan suara marah, "Siapa yang berani membunuh tubuhku? Jangan biarkan aku menabrakmu. Kalau tidak, begitu aku membentuk tubuh baru, aku akan menyiksamu selamanya." Sosok bayangan kemudian melayang keluar dari peti mati batu sebelum dengan cepat terbang keluar dari aula. Setelah kembali ke bentuk manusianya, Han Li memegang manik merah seukuran kepalan tangan di satu tangan. Manik-manik itu diselimuti lapisan ki hitam, dan permukaannya penuh dengan bintik-bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya. Bintik-bintik hitam tampaknya benar-benar biasa-biasa saja, tetapi setelah memeriksanya dengan mata rohnya, Han Li menemukan bahwa ini adalah wajah hantu mini yang tak terhitung jumlahnya. Manik-manik ini adalah sesuatu yang telah diamankan Han Li dari jiwa Netherworld Monarch Menas yang hancur, dan dia bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum tipis, menarik. Ini adalah sesuatu yang layak untuk diperiksa dengan cermat. Petik 2. Manik-manik itu kemudian disimpan dengan jentikan pergelangan tangannya, setelah itu dia berbalik ke arah pegunungan di dekatnya. Semua gunung lain saat ini masih diselimuti penghalang cahaya, menunjukkan bahwa pertempurannya adalah yang pertama berakhir. Dengan pemikiran itu, Han Li melemparkan pandangan penuh arti ke arah gunung di tengah sebelum terbang ke arah gunung di sebelah kirinya. Jika dia mengingatnya dengan benar, itu adalah gunung yang dipilih Wen Xinfeng,
dan dengan bantuannya, dia seharusnya bisa menjaga lawannya dalam waktu singkat. Setelah hanya beberapa kilatan, dia muncul di atas penghalang cahaya, dan dia membuat gerakan meraih untuk memanggil gunung hitam mini, yang dengan cepat membengkak secara drastis dalam ukuran sebelum dilemparkan ke bawah. Pada saat yang sama, dia membuat segel tangan untuk melepaskan proyeksi pedang biru yang panjangnya lebih dari 1000 kaki, yang runtuh dengan kekuatan yang menghancurkan. Jintong juga mengikutinya, melepaskan tak terhitung banyaknya pedang tak kasat mata Ki yang menghujani badai yang sangat deras. Dua penghalang ringan di atas gunung jelas bukan tandingan serangan Han Li dan Jintong, dan mereka dengan cepat dihancurkan untuk mengungkapkan pemandangan di bawah. Seperti yang diharapkan Han Li, pertempuran sengit masih berlangsung di gunung ini, dan telah dibagi menjadi dua medan perang. Di satu medan perang, musang terbang Wen Xin Feng telah membengkak hingga mendekati ukuran 10.000 kaki dan berbenturan dengan ganas dengan kadal raksasa berkepala dua dengan perawakan yang sama. Sabel terbang itu mengepakkan sayapnya tanpa henti dengan busur petir perak menutupi setiap inci dari tubuhnya, sementara kadal berkepala dua itu melepaskan api merah dari satu mulut dan melonjak ki hitam dari yang lain. Kedua makhluk itu sangat tangguh, dan bahkan saat mereka bentrok berulang kali, tidak ada pihak yang bisa menang. Adapun pertempuran lain yang terjadi, itu cukup aneh. Di satu sisi, Wen Xin Feng duduk di dalam hutan bambu hijau sambil membuat segel tangan dengan mata tertutup. Seluruh tubuhnya diselimuti dalam jubah cahaya 5 warna, dan ada platformasi putih melayang di atas kepalanya, dari mana rune perak yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan. Beberapa ribu kaki darinya adalah lautan darah besar yang berukuran lebih dari 100 hektar, di dalamnya terdapat platform lotus hitam pekat, di mana duduk kerangka manusia yang lengkap. Kerangka itu benar-benar berlumuran darah, dan bahkan ada beberapa bagian tubuhnya yang dagingnya belum sepenuhnya terkelupas. Namun, itu membuat segel tangan dengan satu tangan dan membawa mangkuk merah dengan tangan lainnya seperti orang normal. Di belakang kerangka itu adalah hamparan luas cahaya keemasan yang berukuran sekitar 1 hektar dengan api emas tak terbatas yang menyala di dalamnya. Anehnya, setelah melepaskan teknik dan harta rahasia masing-masing untuk melindungi dirinya sendiri, kerangka itu juga duduk dengan benar-benar diam di platform lotus hitam, sama seperti Wen Xin Feng. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah melihat ini, dan dia mengarahkan pandangannya ke area tertentu di antara keduanya dengan cahaya biru berkedip di matanya. Akibatnya, area yang tampaknya kosong itu tiba-tiba berubah menjadi dua dunia di mana kebalikan langsung, kehidupan dan kehancuran, hidup berdampingan. Bersambung ke chapter 2386.